Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Di kesempatan kali ini program Sherlock atau Seru on Location, kita berada di satu tempat yang luar biasa. Di sini tempat yang dikelilingi oleh daerah pertanian ya. Tepatnya di daerah Tegal Gondo, daerah kebun. Dan di kesempatan kali ini Seru on Location, kita sudah bersama Ketua Gcraft Kota Batu, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kota Batu, dengan Bapak Ketuanya langsung, yaitu ya beliau yang akrab disapa Mas Yanu. Untuk lengkapnya sebenarnya siapa ini, Mas? Yanuar Bayhaqi. Yanuar Bayhaqi, dan beliau akrab disapa Mas Yanu ya. Oke, Mas Yanu, di kesempatan sore hari ini kita di acara Sherlock atau Seru on Location. Jadi memang kita sengaja program ini adalah merupakan program semacam podcast ya, yang berbagi informasi, tetapi kita dimanapun saja, di lokasi manapun saja bisa kita eksekusi gitu ya, bisa kita laksanakan. Mungkin untuk masyarakat secara umum yang barangkali ingin mengetahui Gcraft itu sebenarnya apa ini, Mas Yanu, mungkin bisa disampaikan. Dimulai dari Gcraft ya. Yeah. Gcraft sendiri sebenarnya adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Dan fokusnya sih sebenarnya mengembangkan potensi anggotanya. Ya, jadinya kita dulu di awal tagline utamanya adalah belajar bersinergi berdaya. Jadinya teman-teman yang pengen nambah ilmu bisa saling belajar sama yang lain. Yeah. Yang pengen gabung bisnis atau menyatukan kekuatan potensi-potensinya sendiri, itu dengan sinergi. Nah, dari situ diharapkan semuanya bisa berdaya. Nah, ini baik. udah mulai tahun 2021 dan pasca COVID nih ya? Atau mungkin masih ini juga masih dalam suasana COVID juga nih. Enggak, udah bergeser, Mas. Sudah bergeser ya. Iya, jadinya kalau dulu sih emang pas teman-teman pada kebingungan ya, waktu COVID itu ngapain usahanya. Iya. Yang kafe susah buka, yang usaha-usaha yang lainnya juga mungkin yang mengandalkan wisata juga kesusahan. Nah, akhirnya ngumpul di situ, kebetulan ada wadahnya Gcraft dan kita bikin ya usaha bareng, belajar bareng. Yang penting ngumpul-ngumpul aja, Mas, dibuat seneng. Iya, kalau ada istilah ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini yang seperti apa sebenarnya nih, Mas? Ekonomi kreatif. Aku mengutip dari Ketua Kawendra aja ya. Boleh. Ekonomi kreatif itu benernya sudah ada dan ikut kita dari lahir sampai mati. Iya. Dari lahir sampai mati itu ada ekonomi kreatif. Bedong yang kita pakai, bedak atau apa ya, kosmetik buat anak-anak, itu kan juga hasil ekonomi kreatif juga. Sampai kita meninggal pun kain kafannya pun juga karya dari ekonomi kreatif juga. Sorry, apa namanya? Kitchingnya apa kitching? Batu nisan. Batu nisan tuh juga karya kreatif. Jadi kegiatan ekonomi apapun yang menggunakan kreativitas manusia, yaitu kami anggap ekonomi kreatif sih. Tapi pastinya nanti supaya untuk lebih memudahkan, akhirnya semacam di cluster atau dibagi berapa jenis, mungkin istilahnya apa, subsektor seperti itu. Iya. Subsektornya banyak. Ya, mulai dari arsitektur, seni, ada seni rupa, seni lukis, macam-macam sih. Iya. Kuliner pun juga benar termasuk sih. Dan pada dasarnya hampir kita semua kayaknya ekonomi kreatif. Podcast ini juga benar ekonomi kreatif. Publikasi juga. Iya. Baik. Nah, untuk Gcraft di Kota Batu sendiri sebenarnya sudah hadir mulai kapan, dan perkembangannya sampai sekarang ini seperti apa ini, Mas? Iya. Benar di tahun-tahun awal saya sendiri jadi ketua baru 2024. Di awal sih kita lebih ke kolaborasinya. Nah, waktu 2024 kalau waktu saya fokusnya tahun pertama ini belajar 2024 sampai 2025. Jadi kita ngadain kayak pelatihan anggota-anggota yang UMKM yang pengen naik kelas lah hitungannya. Kita ngajain semacam sayembara. Yang menang dapat hadiah loh, Mas. Hadiahnya apa ini? Hadiah duit, Mas. Hadiah duit. Iya. Bisa jadi modal usahanya gitu ya. Bisa jadi modal usaha. Nah, kemarin ada sih, tapi emang belajar itu benernya berat, Mas, kalau ekonomi kreatif itu. Karena setiap usaha kan
unik usahanya. Betul. Bidangnya masing-masing. Saya pun nggak mengerti dunia perkuean misal, atau dunia rental, yang aneh-aneh lah. Dunia oleh-oleh pun saya nggak begitu mengerti. Jadi kita saling berbagi ilmu. Kalau saya ngajarin apa yang saya ngerti, teman-teman yang ngembangin. Nah, cuman di perjalanannya belajar tuh dari 60 peserta Mas di awal nih. Jadi kita ngadain pelatihan berkelanjutan nih. Sampai akhirnya tinggal 6, Mas. Sampai akhirnya tinggal 6. Jadi, seleksi alam ya. Seleksi alam 10%. Jadi saya di tahun ini akhirnya kami memutuskan, oke deh, belajar itu dianggap sampingan aja. Yang penting kita kolaborasi dulu, sinergi dulu, Mas. Sinergi dulu. Ada teman-teman yang mengerti, yang pinter di taruhlah memproduksi, tapi nggak bisa memasarkan. Nah, itu kami pertemukan sama teman-teman yang pintar memasarkan tapi nggak punya produk. Oke, nah, baik. Kalau ada kolaborasi gitu kan paling nggak bisa bareng-bareng lah, berdaya ceritanya. Kalau ada istilah 17 subsektor ekonomi kreatif, Mas Janu. Kalau di Kota Batu ini sebenarnya yang cukup menonjol apa ini dari 17 subsektor tersebut? Apa ya? Iya. Saya sebenarnya kan, apakah merata gitu ya? Iya, sebenarnya Batu itu yang benar-benar gede. Iya. Berarti pariwisata sih ya. Pariwisata, tidak lepas dari pariwisata. Kalau orang dari organisasi saya sih, yang paling banyak tuh saya lihat kuliner bener. Kuliner ya. Kuliner. Dan berapa persen kuliner dari sekian subsektor? Sekitar 60-an persen. 60% bahkan ya. Iya. Jadi kebanyakan sih kuliner karena saya sendiri juga kuliner. Oke. Jadinya kuliner itu mereka menurut saya ya, menurut sepengetahuan saya, Kak, escape yang paling gampang. Jadi taruhlah kita misal bekerja kantoran nih. Habis itu wah pengen berhenti kantor ngapain ya? Pikirannya kebanyakan kuliner yang saya tahu. Oke, jualan bakso aku bikin donat, aku bisa bikin salad kayak gitu. Jadi escape pertama itu biasanya kuliner. Nah, setelah itu kalau dikembangin mungkin bisa diferensiasi produk yang lain. Oke, baik. Luar biasa. Gitu, Mas. Oke, kembali lagi kepada Gcraft ya, pergerakan Gcraft di Kota Batu sendiri. Kalau tadi sudah ada sayembara, ada pelatihan. Apalagi nih kegiatan-kegiatan yang barangkali sudah menjadi satu agenda tahunan yang rutin dikerjakan oleh teman-teman Gcraft ini, Batu khususnya. Iya, benarnya kita udah dari tahun 2022, skip tahun 2023, habis itu 2024, 2025 dan sekarang ini 2026 kita ada namanya Spekta Flora Festival. Spekta Flora Festival. Ya, jadi ceritanya Batu itu saya cari berbagai sumber ya. Itu salah satu penghasil bunga potong terbesar se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan ini potensi yang benar-benar unik khusus Kota Batu. 90% produksi bunga mawar kalau nggak salah. Itu di Batu. Untuk bunga potongnya. Untuk kebutuhan nasional ini. Kebutuhan nasional. Bahkan IKN pun yang isi dari Batu juga. Iya. Nah, sayang kalau potensi ini nggak dimaksimalkan, dan sayang kalau ekonomi kreatif nggak ikutan terjun juga ke situ. Baik. Taruhlah dengan adanya bunga potong, nanti kerajinan bisa naik juga, atau usaha-usaha yang lain, wisata pun juga bisa dimanfaatkan kan. Ya macam-macam lah itu kan. Jadi setiap tahun kami mulai tanggal di bulan Juli biasanya. Kami ngadain acara pokoknya merayakan bunga itu deh. Dan sesuatu yang berbau bunga kita pas-pasin. Jadi kayak fotografi kita masukin. Fotografi bunga. Yang mendekati itu berarti fotografi produk atau apa kita masukin. Videografi tahun kemarin ada. Habis itu lomba-lomba merangkai bunga. Jadi kita kerjasama bareng. Berarti Spekta Flora ini bukan Gcraft aja ya. Kita total ada 9 asosiasi yang terlibat langsung ya. Iya. Saya pernah dengar satu alasan bahwa dengan adanya Spekta Flora Festival ini salah satu alasannya ini memang biasanya diselenggarakan, kalau orang Jawa bilang di bulan Suro gitu ya. Karena di bulan Suro itu produktivitas bunga tinggi sebenarnya, tapi
tidak terserap. Tidak terserap karena bulan Suro kadang tidak ada mantenan, tidak ada kegiatan hajatan seperti kayak gitu. Memang ada kaitannya Mas ya? Sedikit ada kaitannya. Sedikit ada kaitannya. Jadi ceritanya kita pengennya sih ngadain festival. Dan festival enaknya kan waktu liburan. Jadi target kita wisatawan dan biar orang se-Indonesia ngerti nih Batu punya bunga, potensi bunga yang keren banget nih. Nah kebetulan saat-saat ini mungkin masih Suro. Tahun depan mungkin akhir Suro. Di awal Juli. Nah tahun depannya lagi sudah nggak Suro, tapi tantangan kita adalah bagaimana kita tetap bisa mengkaryakan bunga di saat demand bunga udah mulai naik nih. Baik. Nah untuk yang sekarang ini mungkin ini waktu relaksasi lah hitungannya. Jadinya di mana produksi bunga itu masih banyak. Tapi penyerapan nggak ada. Bunga tetap tumbuh tapi harus tetap dipotong nih. Nah akhirnya diserap melalui acara. Nah harapannya tahun-tahun berikutnya dalam 2 tahun nih tetap ada festival itu dan bunga-bunga tetap bisa terserap, entah itu waktu di bulan Suro ini dijadikan bunga kering atau kerajinan atau nanti dipersiapkan untuk semacam parade atau apa gitu. Pokoknya intinya Batu harus jadi kota bunga lah ceritanya. Baik, bagi pemirsa Seru yang mungkin barangkali setiap tahun sudah pernah mengetahui atau sudah pernah mengikuti program Spektaflora Festival ini. Dari tahun lalu, di tahun 2025 lalu, dengan 2026 yang akan diselenggarakan, kalau nggak salah mulai tanggal 1 apa tanggal 2 sampai 5. Tanggal 2 sampai 5 ya. Tahun ini 2 sampai 5. Dari tanggal 2 sampai 5 Juli ini, apa yang berbeda dengan tahun lalu yang lebih spektakuler di 2026 ini kira-kira? Jadi kita kasih nama Spektaflora ini sebenarnya sedikit ambisius Mas. Mengingat potensi Batu di bunga tuh benernya besar sekali. Jadi kita kasih nama Spektaflora. Nah dari dulu ini mungkin masih kurang spektakuler lah. Tapi selanjutnya nih kita mau bikin spektakuler. Jadinya dari areanya aja itu 2 kali lipat dari tahun kemarin. Jadi kemarin itu masih hitungnya 1 blok parkiran ya. Sekarang kita minta 2 blok parkiran. Nah, habis itu kita buat tempatnya lebih meriah juga. Kegiatannya juga lebih banyak dan melibatkan lebih banyak lapisan lah. Mulai dari ibu-ibu, anak-anak, remaja gitu, UMKM. Bapak-bapak pun benar bisa ikut. Kita sediakan kafe di situ. Paling nggak bisa menikmati suasana, ibu-ibunya bisa dia bersantai melihat hasil. Ada apa sih potensi di Batu, ada apa sih di situ gitu. Bapak-bapaknya saya ajak ngopi nanti. Waduh, mantap. Untuk lokasinya masih tetap sama seperti tahun lalu ya di Batu Love Garden ya. Dan gratis ya untuk masuk area exponya. Kalau masuk Batu Love Gardennya masih bayar. Itu wahana wisata sudah. Gambaran lagi Mas, seperti apa nanti kira-kira tadi Mas Yanu cerita bahwa ada 9 asosiasi yang terlibat. Nah, mungkin boleh dikulik sedikit-sedikit asosiasi apa, terus kemudian nanti akan berkontribusi dengan kegiatan apa atau program apa nanti di dalam Batu Spektaflora Festival ini. Benernya sih kami di sini kan hitungannya di awal kita ngumpul Mas. Jadi 9 asosiasi itu kita kasih kebebasan ini. Mau ngapain di situ. Kita bikin kayak tim alignment map istilahnya. Siap. Dari Gcraft. Dari Gcraft tujuannya untuk menyenangkan semua orang Mas. Ini sok-sokan banget. Tapi jadi tujuannya membuat acara yang memuaskan semua pihak lah istilahnya. Yang berdampak lah. Bahasa kerennya. Jadinya dari Gcraft ini kita ngadain ada workshop, ada pelatihan, habis itu ada lomba menyanyi juga. Habis itu dari Ikatan Arsitektur Landscape, mereka pengen memperkenalkan apa itu landscape, bisa memperkenalkan tentang green economy lah. Nah itu nanti mereka ngadain sculpture. Habis itu dan acara yang di sini ini benar juga kerjasama dengan IALI. Ikatan Arsitektur Landscape. Jadi KC ini kayak home base-nya Arsitektur Landscape pas ini. Siap. Di Malang. Nah, sekarang ini mereka fokusnya di pre-event. Jadi kayak lomba workshop merangkai bunga. Dan
Dan banyak bentar lagi ada konser bener ya Mas. Yap. Jadi segera kita akhiri ya teman. Habis itu dari Perangkai Bunga juga ngadain ini workshop Perangkai Bunga juga. Lomba fashion digabungin dengan fashion juga. Oke, berarti fashion ini istilahnya tidak hanya kainnya saja tapi ada rangkaian flower to wear. Flower to wear. Oke. Ya, habis itu dari ada namanya Young Ambassador, itu mungkin menghadirkan talk show yang mungkin bisa ngasih edukasi ke teman-teman lain. Siap. Masih banyak lagi benernya. Masih banyak lagi ya sebenarnya. Jadi datang aja deh ya. Oke, berarti dicatat dari tanggal 2 itu sampai tanggal 5 acaranya full di Batu Love Garden ya. Dan kira-kira untuk semua yang lagi menyimak podcast kali ini, mereka bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, lebih detail seputar ini kan biasanya akan lihat ke medsos ya. Ada medsos tersendiri dari kegiatan. Aja di @Spektaflora Festival. Itu nanti semua kegiatan kita ada di situ, kita update juga. Pendaftaran untuk lomba-lomba juga bisa. Oke, lewat situ juga ya. Link-linknya ada di situ semua ya. Langsung aja ikut. Nah, acaranya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kita tidak bermalam-malam. Ya, tetap bisa menikmati ini ya, masih kelihatan matahari lah ya. Iya, dan banyak kegiatan lah pokoknya. Jadinya udah datang aja. Pokoknya mau dapat informasi apapun, lihat dulu di medsos atau Instagram ya, mungkin salah satunya ya. Di Batu Spektaflora Festival. Ya. Ada mungkin pesan-pesan selain tadi mengajak untuk bisa nanti meluangkan waktunya tanggal 2 sampai tanggal 5 untuk hadir di Baloga. Ini apa aja pesannya lagi nih, Mas? Iya. Jadi gini, kita tujuannya kan mempertemukan banyak pelaku ekonomi kreatif. Dan kita juga memberikan semacam pelatihan, penambahan wawasan baru. Jadi teman-teman yang pengen join, silahkan. Nanti di situ siapa ngerti ketemu dengan calon masa depan Anda. Bukan istri ya. Iya. Maksudnya inspirasi untuk bisnis baru mungkin bisnis, ya. Jadi silakan datang, nanti barangkali nanti ada sesuatu yang bisa menginspirasi dan mungkin ada potensinya teman-teman pelaku UMKM yang bisa teman-teman kembangkan. Kami persilahkan. Dan pasti syarat edukasi ya pastinya ya. Insya Allah. Syarat edukasi dan hiburan. Iya, kita fokusnya edukasi plus happy gitu. Edukasi plus happy. Oke. Baik, terima kasih Mas Yanu, Ketua Gcraft Kota Batu sudah memperkenalkan seputar organisasi yang bernama Gcraft ya, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, dan juga tadi sudah mulai spill tentang kegiatan yang akan berlangsung di tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli mendatang, yaitu Spektaflora Festival. Satu lagi Mas. Apa ini Mas? Tanggal 5 kita rencananya ada gerebek bunga. Gerebek bunga, kayak apa ini? Jadi kalau pengen bunga gratis, datang hari Minggu sore. Ini bocoran khusus penontonnya seru. Gitu ya? Iya. Wah, jadi nggak usah petik lagi, jadi tinggal langsung diambil aja sesuai. Diambil aja nanti setelah acara. Seleranya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Yanu, sukses buat acaranya. Sukses buat Gcraft Kota Batu, dan nanti insya Allah Suru juga akan bakal hadir di sana untuk kita ngobrol-ngobrol juga dengan siapapun yang terlibat di sana, termasuk mungkin mentor-mentor yang ada dari 9 asosiasi ini ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti di Spektaflora Festival. Siap. Terima kasih Mas Yanu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan saya Didi dari seru.co.id dan juga Seru TV. Terima kasih buat yang sudah menyimak lewat podcast dan juga lewat TikTok Seru Media Terpercaya. Selamat sore dan sampai jumpa.